Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Fariza dari jurusan Akuntansi dengan NIM 18230030. Di sini saya akan merangkum poin-poin yang terdapat pada makalah saya yang berjudul Pupuk Iskandar Muda, Stop Produksi Karena Terkendala Pasokan Gas. Latar belakang masalah, PT Pupuk Iskandar Muda atau dengan nama lain PT PIM adalah anak perusahaan PT Pupuk Indonesia yang bergerak di bidang industri pupuk urea dan industri kimia lainnya. Merupakan pabrik pupuk urea pertama di Indonesia yang dibangun oleh putra-putri Indonesia dengan kontraktor nasional PT Rekayasa Industri. Sebagai proyek berskala besar pertama yang dapat dipercaya pemerintah kepada kontraktor nasional. Rumusan masalahnya terdapat: yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan profil perusahaan PT Pupuk Iskandar Muda. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan struktur organisasi PT Pupuk Iskandar Muda. Yang ketiga, bagaimana yang dimaksud dengan penyebab dan dampak permasalahan PT Pupuk Iskandar Muda. Yang terakhir, bagaimana yang dimaksud dengan solusi terhadap permasalahan PT Pupuk Iskandar Muda. Tujuan makalahnya, yang pertama, untuk mengetahui penjelasan tentang profil perusahaan PT Pupuk Iskandar Muda. Yang kedua, untuk mengetahui penjelasan tentang struktur organisasi PT Pupuk Iskandar Muda. Yang ketiga, untuk mengetahui penjelasan tentang penyebab dan dampak permasalahan PT Pupuk Iskandar Muda. Yang terakhir, untuk mengetahui penjelasan tentang solusi terhadap permasalahan PT Pupuk Iskandar Muda. Landasan teorinya, terdapat pengertian persediaan. Persediaan adalah nilai dari barang-barang yang masih ada atau masih dimiliki oleh perusahaan, yang masih tersedia atau belum terjual atau masih belum terpakai sama sekali. Sedangkan menurut pandangan lain, persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Keberadaannya tidak saja dianggap sebagai beban atau liability karena merupakan pemborosan, tetapi sekaligus juga dapat dianggap sebagai kekayaan yang dapat segera dicairkan dalam bentuk uang tunai. Fungsi persediaan. Yang pertama, memisahkan beragam bagian proses produksi. Sebagai contoh, jika pasokan sebuah perusahaan berfluktuasi, maka mungkin diperlukan persediaan tambahan untuk memisahkan proses produksi dari para pemasok. Yang kedua, memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan dan penyediaan persediaan barang-barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Persediaan semacam ini umumnya terjadi pada pedagang eceran. Yang ketiga, mengambil keuntungan diskon kuantitas sebagai sebab pembelian dalam jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi atau pengiriman barang. Yang terakhir, menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. Tujuan persediaan: yang pertama, menghilangkan risiko keterlambatan barang tiba. Yang kedua, untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan. Yang ketiga, menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Yang terakhir, memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen dengan tersedianya barang yang diperlukan. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku. Ialah persediaan yang dibeli tetapi tidak diproses. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi adalah bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Yang ketiga, persediaan pemeliharaan, perbaikan, dan operasi. Pemeliharaan, perbaikan, operasi digunakan untuk menjaga agar permesinan dan proses produksi tetap produktif. Yang terakhir, persediaan barang jadi adalah produk yang sudah selesai dan menunggu pengiriman. Pembahasan tentang profil perusahaan PT Pupuk Iskandar Muda. PT Pupuk Iskandar Muda ini adalah badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang industri kimia, khususnya memproduksi pupuk urea dan amonia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal
24 Februari 1982 dan mulai beroperasi secara komersil pada tahun 1985. Pembangunan proyek pabrik PIM ini awalnya dirintis PT Pusri, Palembang sejak tahun 1981. Penandatanganan kontrak pembangunan pabrik dilakukan 2 Oktober 1981 antara pemerintah RI yang dilaksanakan oleh Departemen Perindustrian, Dirjen Industri Kimia Dasar dengan kontraktor utama PT Rekayasa Industri dari Indonesia dan Tokyo Engineering Corporation dari Jepang. Selanjutnya, PIM memiliki kantor perwakilan di Jakarta, kantor penghubung di Medan, dan pada tahun 2011 membuka kantor penjualan wilayah pupuk urea bersubsidi di wilayah Banda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepri. Selain kantor pusat di Aceh Utara, kantor tersebut berfungsi untuk memudahkan komunikasi dan pelayanan bagi perusahaan terhadap pelanggan atau customer, pemerintah, pemegang saham, mitra, pemasok, dan distributor. Penyebab dan dampak permasalahan PT Pupuk Iskandar Muda. PT Pupuk Iskandar Muda terpaksa menghentikan produksi dan operasional pabriknya sudah hampir 1 bulan karena terkendala oleh pasokan gas dari perusahaan Medco Blok A sebagai bahan baku utama pembuatan pupuk, karena perusahaan Medco Blok A sedang mengadakan pemeliharaan sumur gasnya. Yang kedua, pengaruh persediaan bahan baku terhadap volume penjualan kaitannya dengan fungsi produksi dalam perusahaan industri. Bahan baku merupakan salah satu subsistem masukan yang akan diproses dengan subsistem lainnya seperti tenaga kerja, modal, mesin, dan lain-lain menjadi sebuah keluaran atau output. Oleh karena itu, bahan baku merupakan bagian sangat penting untuk menunjang berlangsungnya proses produksi. Pasokan bahan baku harus diperhatikan karena ketersediaan bahan baku akan mempengaruhi kelancaran proses produksi. Apabila terjadi kekurangan bahan baku akan menghambat proses produksi. Jadi, solusi yang terdapat pada permasalahan PT Pupuk Iskandar Muda, persediaan kebutuhan pupuk urea bersubsidi di wilayah pemasaran PT PIM dikatakan akan tercukupi dari persediaan pupuk urea di lini PT PIM. Apabila nantinya persediaan pupuk urea habis, maka akan disuplai dari persediaan pupuk nasional yang dikelola PT Pupuk Indonesia. Pengaruh persediaan bahan baku dan biaya produksi terhadap volume penjualan. Fungsi produksi adalah fungsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan aktivitas pengubahan dan pengolahan sumber daya produksi menjadi keluaran barang dan jasa sesuai dengan direncanakan sebelumnya. Fungsi produksi menciptakan kegunaan bentuk karena melalui kegiatan produksi nilai dan kegunaan suatu benda yang bersangkutan dalam keberadaan seperti itu, maka fungsi produksi menjadi tempat terjadinya proses pengubahan secara fisik atas sumber daya produksi dan menjadi keluaran. Jadi, kesimpulannya, PT Pupuk Iskandar Muda menyiapkan produksi pupuk urea subsidi sebanyak 464.000 ton lebih guna mendukung program kedaulatan dengan pupuk di sejumlah provinsi di Sumatera dan Kalimantan. Adapun pupuk urea bersubsidi tersebut akan disalurkan untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. PT Pupuk Iskandar Muda menghentikan operasionalnya 1 bulan belakangan ini karena terkendalanya pasokan gas dari Medco Blok A. Gas tersebut merupakan bahan baku utama pembuatan pupuk urea. Jadi, untuk pertanyaannya, yaitu dari Tirta Witasari, yaitu bagaimana sistem pengelolaan persediaan? Dan jawabannya yaitu sistem pengelolaan persediaan merupakan serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga. Apabila jumlah persediaan terlalu besar,
mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar, juga menimbulkan risiko kerusakan barang yang lebih besar dan biaya penyimpanan yang tinggi. Namun, jika persediaan tersebut sedikit mengakibatkan risiko terjadinya kekurangan persediaan, karena seringkali barang tidak dapat didatangkan secara mendadak dan sebesar yang dibutuhkan, yang menyebabkan terhentinya proses produksi, tertundanya penjualan, bahkan hilangnya pelanggan. Jadi itu penjelasan dari jawaban dari soal yang diajukan oleh Tirta Witasari dengan NIM 182300056. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.